دموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الذي فرض علينا صيام رمضان وفتحت فيه أبواب السماء والجنان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الناس أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Jamaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa muliakan. Kita sudah berada pada pertengahan bulan Ramadan 1444 Hijriah. Marilah kita senantiasa terus berupaya meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meningkatkan usaha kita melakukan berbagai macam ibadah dan amal saleh di dalamnya, agar kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sukses meraih takwa, agar ibadah puasa yang kita laksanakan senantiasa dapat menjadi media kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang sudah separuh kita laksanakan ini tentunya menjadi bahan evaluasi bagi kita sebagai orang beriman yang senantiasa mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap ibadah yang kita laksanakan. Mari kita terus berupaya meningkatkan semangat kita untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah kita pada bulan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkadang saat kita sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih ibadah tersebut mempunyai keutamaan-keutamaan, memiliki pahala besar yang begitu melimpah ruah. Di hadapan kita selalu ada godaan, selalu ada tantangan, selalu ada hambatan. Sejauh mana kita bisa berhasil melalui godaan, hambatan dan tantangan tersebut tentu sangat bergantung pada kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat bergantung kepada upaya kita merawat, menjaga serta melestarikan iman dan ibadah yang selama ini kita kerjakan. Termasuk juga pemahaman kita tentang hakikat kehidupan kita, tentang hakikat mengapa Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita, menciptakan kita. Tentu alangkah baiknya kita kembali mengingatkan diri kita sendiri tujuan Allah menciptakan kita dalam kehidupan dunia yang singkat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Melalui ayat tersebut, maka hakikat keberadaan kita dalam kehidupan yang singkat ini adalah semata-mata untuk menghambakan diri kita kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah memahami bahwa hidup kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimanifestasikan dalam bentuk ketundukan, dalam bentuk kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka tentu kita harus berhati-hati agar dalam setiap langkah-langkah dalam kehidupan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan taufik oleh Allah untuk menghindari serta menjauhi segala bentuk godaan dan hambatan. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semua dalam surah Fatir di ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum al-hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur." Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa sesungguhnya janji Allah kepada kalian itu adalah benar. Maka janganlah kalian sekali-kali terpedaya oleh kehidupan dunia ini, dan jangan pula syaitan mampu memperdayai kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita sekalian bahwa janji Allah Subhanahu wa taala itu benar pada hari kiamat nanti.
Janji Allah pada orang beriman yang taat dalam melaksanakan ibadah dan senantiasa melakukan amal saleh dalam kehidupan ini. Allah janjikan kepada mereka surga. Allah janjikan kepada mereka pahala yang begitu besar, termasuk pahala bagi siapapun yang mengerjakan ibadah puasa Ramadan didorong oleh iman dan senantiasa mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali ingat ke beberapa hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan keutamaan Ramadan, agar kita tidak jauh tenggelam dalam mengikuti berbagai situasi yang berubah dengan kehidupan kita yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi dan sebagainya. Karena sangat itu memungkinkan kita untuk kemudian mengambil atau mengurangi kualitas usaha kita meningkatkan iman, takwa serta ibadah pada bulan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan senantiasa mengharapkan pahalanya dari Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Melaksanakan ibadah puasa Ramadan bagi orang beriman tujuannya tiada lain dan tiada bukan agar kita dapat meraih maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai situasi dan kondisi yang selalu berubah, jangan sampai dinamika kehidupan sosial, ekonomi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita membuat kita lalai, bahkan mungkin lupa mengabaikan tujuan kita untuk meraih maghfirah di tengah kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada ayat tersebut, ayat yang kelima surah Fatih. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Maka di antara implementasi iman pada saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah mengimani serta mempercayai janji yang Allah Subhanahu wa taala janjikan pada siapapun yang berpuasa Ramadan. Imanan, kita betul-betul meyakini serta mempercayai sepenuh hati dan sepenuh iman bahwa maghfirah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, bahwa rayyan itu surga yang Allah khususkan, bahwa setiap pintu-pintu langit dan pintu-pintu surga yang senantiasa terbuka sepanjang Ramadan adalah benar adanya. Maka jangan sampai keraguan masuk dalam hati kita, karena sesungguhnya hakikat keimanan itu adalah keimanan yang totalitas, keimanan yang tidak sama sekali bercampur oleh keraguan dalam bentuk apapun, keimanan yang sama sekali tidak menyurutkan langkah orang beriman apapun situasi yang ada di hadapannya untuk meraih pahala, keutamaan dan janji yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Hadirin ma'asyar muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "La khaluqu kami as-salim atyabu indallah min rihil miskin." Sungguh bahwa mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih wangi daripada minyak miskin. Kita bisa mengambil pelajaran bau mulut orang yang sedang berpuasa. Sebagaimana kita tidak ingin orang lain mencium bau mulut yang keluar daripada mulut kita saat kita sedang berpuasa akibat kita menahan sepanjang siang makan dan minum. Tentu artinya hikmah dibalik itu adalah kita pun tidak ingin berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya puasa tidak hanya mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan makan dan minum, tapi meninggalkan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Meninggalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala benci dan Allah tidak sukai. Pada saat kita mempuasakan perut kita dari beraneka ragam makan dan minuman sepanjang siang, itu diajarkan dan dididik agar kita senantiasa mempunyai kontrol diri, agar kita senantiasa mampu memperkuat diri kita dari godaan-godaan yang bisa menjerumuskan kita melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah.
Oleh sebab itulah dunia yang begitu indah terkadang menjadi hambatan besar bagi orang beriman yang istiqomah melaksanakan ketaatan dan kebaikan. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita sekalian umatnya ini yang senantiasa mempunyai keinginan untuk meraih kehidupan akhirat, kehidupan yang lebih utama, lebih baik dan lebih kekal dari kehidupan dunia yang saat ini kita tempati. Mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Qul fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah kamu ini seperti orang yang asing atau orang yang menyinggahi suatu tempat. Dunia yang begitu indah terkadang tidak mampu untuk kita pikul di atas pundak kita, serta memberatkan langkah kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberatkan upaya kita untuk melaksanakan ketaatan secara istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu hadis tersebut menjadi pengingat bagi kita sekalian, agar kita merasa seakan-akan sebagai orang yang terasing, orang yang tidak merasa dunia sebagai tempat tinggalnya, tetapi senantiasa memikirkan tempat tinggal yang sesungguhnya, asal yang sesungguhnya, yaitu surga. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi orang beriman untuk senantiasa bergegas mempercepat langkah untuk meraih maghfirah dan surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 132, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Dan bergegaslah kamu menuju kepada ampunan Rabbmu dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat bergegas, berlari dengan cepat, mengambil langkah untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meraih urusan akhirat. Dalam urusan akhirat, dalam urusan keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan telah di akhirat bagi orang beriman, kita mesti mempercepat langkah kita untuk menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Motivasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hendaknya kita jadikan sebagai perspektif dalam memahami kehidupan kita, bahwa kehidupan kita sebagai orang beriman hanyalah sebagai orang yang asing. Umur dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita hendaknya kita senantiasa menggunakannya tidak salah pada tempatnya. Senantiasa kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana surah Ad-Dariyah 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat lain menyebutkan, "Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim." Wahai sekalian manusia, apa yang telah menyebabkan kamu terpedaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita, janganlah dunia dengan serba keindahannya ini membuat langkah orang beriman kemudian surut untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tegas menyatakan, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id." Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata, maka jadikanlah dia sebagai musuhmu. Jadikanlah syaitan itu sebagai satu-satunya musuh bagi kita orang beriman. Karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak, menyeru orang-orang, kelompok-kelompoknya agar mereka kelak dari kiamat menjadi para penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala. Kalau orang beriman, tujuan hidup mereka adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan hidup mereka di hari kiamat kelak adalah selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan dengan rahmatnya ke dalam surga. Akan tetapi tujuan syaitan adalah syaitan bertujuan untuk menjerumuskan manusia
untuk mengikuti ajakan-ajakannya agar mereka menjadi calon-calon penghuni neraka. Maka di antara tujuan ini jelaslah mana yang kita ikuti, mana yang harus kita taati. Apakah kita mengikuti jalan yang akan membimbing serta mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala yang tentunya berakhir dalam kehidupan yang penuh kebahagiaan dan keselamatan, atau kita sebaliknya naudzubillah mengikuti jalan syaitan, jalan yang pasti mengiring manusia itu menuju kebinasaan kelak pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk itulah marilah senantiasa kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dikuatkan pada Allah Subhanahu wa taala melalui dan juga oleh proses-proses dalam rangka untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, khususnya pada bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن اللهم اجعلنا من الصائمين والقائمين إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا من الصائمين والقائمين إيمانا واحتسابا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وجميع عباداتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.